Kenapa, Mbak? Kenapa ya, Mbak ya? Mbak, aduh. Mas, kamu benar mau ke rentenir? Iya, Bu. Surat tanah rumah kita ini cuman giring. Bang mana ada yang mau? Cuman rentenir yang bisa. Nggak apa-apa. Dukun itu bilang tadi, setelah ini bisnis kita bisa jalan lagi. Lancar lagi. Mbak Mai tahu nggak? Bu Retno masuk rumah sakit. Emangnya kenapa, Bu? Atap warungnya rubuh kena kepalanya. Astagfirullahaladzim, Mas. Ya udah, saya permisi dulu. Iya, Bu. Ya Allah, Mas. Ternyata kata dukun itu benar. Ada tetangga kita yang sakit dan itu Retno. Jadi, Bu, yang selama ini nyelakain kita itu benar. Retno. Hah? Ngajar. Nggak bisa, Bu. Aku harus balas kalau perlu. Kita bikin tambah bangkrut warungnya. Jangan, Mas. Mas. Gimana, Mbak? Itu awal 10 juta. Tapi saya minta Mbak bikin warungnya sampai bangkrut. Kamu tahu, guru santetnya dia itu ilmunya sangat tinggi. Jadi berat kalau buat warungnya jadi bangkrut. Jadi Mbak nggak bisa? Selalu bisa, asal kalian ikuti syarat dari saya. Setiap malam Jumat, kalian bakar bunga 7 rupa di rumah kalian. Dan ingat, 10 juta itu kurang. Tapi kita udah gak punya duit lagi, Mbah. Mbak, saya sanggup, Mbak. Berapa saya harus nambah? Mas, kita itu udah gak punya duit lagi loh, Mas. Bu Retno itu udah nyakitin kita. Udah nyantet kita. Ini saatnya kita balas dendam. Tapi kita cari duit kemana, Mas, sebanyak itu? Mbak, lanjutkan saja ya, Mbak ya. Nanti biar uangnya saya yang cari, ya. Baik, saya lanjutkan. Saya dibikin kayak nenek-nenek. Anak kecil saya coba itu cucunya katanya. Saya kan nenek-nenek kok. Mas, kamu itu jangan nekat kayak gini, Mas. Kita mau dapat duit sebanyak itu dari mana, Mas? Bu, warung kita itu akan laku lagi kayak dulu, ya. Dan kita bakal bisa ngembaliin ke rentenir lagi uangnya rentenir itu. Lagian kita kan udah tahu siapa penyebabnya, Retno. Iya, kalau itu betul. Kalau salah, kita itu udah bikin Retno itu bangkrut dan sakit loh, Mas. Aku nggak peduli ya. Aku yakin yang nyantet aku itu Retno. Dan aku pengen sekarang dia ngerasain apa yang aku rasain. Mas, itu... Mbak Retno. Kok gitu Bang ngeliatin aku? Enggak, kemarin katanya Mbak Retno kecelakaan. Kok sekarang udah pergi-pergi, udah sembuh? Kepala aku kebetulan kena balok kecil. Tapi nggak apa-apa kok, nggak gitu parah. Oh iya, kedatangan aku ke sini sebetulnya aku mau ngasih sop. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Repot-repot banget sih Mbak. Mau apa lagi kamu datang ke sini? Mas, kamu tuh apa-apaan sih Mas? Mbak Retno maaf ya, suami saya emosinya lagi nggak stabil. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Udah Bu, udah. Kalian pikir aku nggak tahu kalau kalian dukunin aku, hah? Aku akan balas kamu. Lihat nanti. Aku yakin Retno pelakunya. Sabar Mas. Mas. Orang dia udah baik, ngasih kita makanan. Kita cobain Kok ada rambut? Mungkin tadi pas dia masak rambutnya jatuh. Tapi kan rambutnya warnanya putih kayak uban. Kan Mbak Retno belum ubanan rambutnya. Bu, cepet banget tutupnya. Iya nak, kan ibu sama bapak mau pergi. Nek,
Masih ada bok nasi nggak, Nek? Nenek. Maksudnya saya neneknya. Ya iyalah ngomong sama nenek, sama siapa lagi. Cepetan dong, Nek. Bok yang buat nasi di rumah saya udah habis banget. Udah mau tahlilan lagi nih. Mas, maksudnya neneknya itu saya, gitu. Lah emangnya mau dipanggil apa? Tante. Nenek ini bisa aja. Oh iya, ini siapa, Nek? Cucunya? Ini anak saya, Mas. Emangnya saya udah setua itu sampai dipanggil nenek sama masnya? Nenek ini lucu banget sih. Kok udah keriput. Rambut udah putih beruban kayak gitu. Tapi nggak mau dipanggil tua. Tapi masih punya anak sekecil ini. Aneh banget, Nek. Ya udah, ambilin dulu. Cepetan, Nak. Enggak, ini bukan aku. Mas! Apa Bu? Ada apa Bu? Mas, kamu lihat, Mas. Kamu lihat baik-baik, Mas. Aku, Mas. Muka aku kayak nenek-nenek, Mas. Rambut aku ubanan semua, Mas. Cok kamu, ngaco kamu. Nih, lihat. Lihat. Itu kamu biasa aja, Bu. Mas. Tapi bener kok, Mas. Di warung aja tadi ada yang beli, bilang manggil aku tuh nenek gitu. Terus tadi aku juga ngaca bener. Muka aku kayak nenek-nenek, rambut aku badan semua, Mas. Ini pasti ulah tangga sebelah, Bu. Ini pasti ulahnya Retno, Bu. Dia tuh udah bener-bener iri, sirik sama kita. Makanya dia melakukan ini semua, Bu. Waktu itu, Bu Retno ngasih makanan sama Ibu. Nggak Ibu makan kan? Ibu buang kan? Iya, Mas. Iya. Aku itu sempat makan supnya. Pantes aja di sup itu ada rambut putih semacam uban gitu, Mas. Udah jelas-jelas Ibu Retno itu iri sama kita. Dia nyantet kita, dia mainin kita, Bu. Masih aja Ibu percaya dia ngasih makanan, masih aja Ibu makan. Udah sekarang gini, kita lakukan ritual malam ini, Bu. Ya? Iya, Mas. Yaudah cepat, Bu. Azab untuk kita yang menyekutukan Allah atau lebih percaya pada benda-benda atau kekuatan ilmu hitam itu sangatlah pedih. Dan janganlah kita membalas perbuatan dolim orang lain kepada kita dengan perbuatan yang sama. Bapak nggak bisa konsentrasi, Bu. Suara masjid itu kenceng banget, ganggu. Kalau ritual air ini gagal, Bu, kita rugi puluhan juta. Mas mau kemana, Mas? Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung buat kita semua. Pak Ustadz, maaf nih ya, maaf. Pak Gofur, sudah lama Pak Gofur tidak hadir dalam majelis ini. Dulu Pak Gofur tuh jamaah paling rajin di majelis ini. Alhamdulillah kalau sekarang Pak Gofur mau hadir lagi. Hadir apanya, Pak? Justru saya datang ke sini ini mau protes sama Pak Ustadz. Pak Ustadz ini ngapain sih ceramah pakai speaker keras-keras segala? Apa Pak Ustadz ini nggak merasa mengganggu warga yang ada? Kalau saya sih merasa terganggu, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak Gofur, saya sangat kaget Bapak bicara seperti itu, Pak. Bapak kan salah satu anggota DKM di masjid ini dari pertama kali masjid ini direnovasi, Pak. Lagi pula, rumah Pak Gofur itu kan nggak jauh dari masjid, Pak. Jadi wajar, Pak, kalau suara toa di masjid ini terdengar keras di rumah Pak Gofur. Seharusnya Pak Gofur itu merasa adem dan tenang, Pak, mendengar suara tausiah dari masjid ini, Pak. Terserah kalian mau ngomong apa terserah ya. Pak Ustadz, saya cuma mau ngingetin Pak Ustadz. Lain kali kalau Pak Ustadz ceramah, nggak usah tuh pakai speaker keras-keras segala, ya. Astagfirullahaladzim. Pak Gofur ini ada masalah apa? Sampai-sampai Pak Gofur nggak suka mendengarkan kalimat-kalimat yang mengingatkan kita semua pada Allah. Pokoknya saya ingetin, janji suamimu bayar 5 juta besok. 5 juta, Pak, besok. Pak, hari ini aja saya nggak ada pemasukan sama sekali. Warung saya masih sepi. Nggak ada yang beli satupun, Pak. Warung apaan ini? Udah suram, kumuh lagi. Dagangannya juga jorok, kotor. Mana mungkin ada pembeli mau datang. Toko kayak depan itu, bersih, rapi. Jadi pembeli pada mau datang beli. Pak, kata siapa? Warung saya kumuh. Mata ibu bermasalah ya? Warung sekumuh ini, mana ada yang mau beli, Bu? Tadi aja saya lewat situ. Itu saya kagak tahu kalau ini warung. Karena saking kumuhnya. Kami nggak mau tahu. Besok siapin uangnya. Jangan menghindar. Ingat. Sebenarnya
hal yang tadinya simpel sih Robi, sebenarnya simpel segini lukanya, tetapi kok saya sih sebagai ini personal saya ya, maksudnya opini saya, ketika saya ada masalah saya langsung larinya untuk berdoa dan mendekatkan diri pada yang di atas. Tapi kok saya ngerasa di sini kecenderungannya malah ke orang pintar, dan saya merasa makhluk-makhluk halus itu malah berkunjung terus dan terus dan terus. Kenapa lo itu bapak aja di kemari? Mas, kenapa? Mas, kamu kenapa mas? Mas, ada mau mas? Bu, tolong bu, ayah aneh, dia mau cengkeram ibu. Wajib, ngeri banget sih. Ayo, anterin. Ayo, Pak Ustadz. Loh, kok bisa aneh kayak gitu ya? Jangan-jangan ini karena pesugihan mereka nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Kasihan Pak Gofur. Ini karena tekanan mental sehabis di PHK, sehingga emosinya bercampur baur, Bu Mai. Akhir-akhir ini keluarga kami menemui kejanggalan dalam hidup kami sekarang, Pak. Pak Gofur ini dulu adalah DKI masjid, dan dia juga rajin sekali beribadah ke masjid. Jadi saya yakin pasti ada yang mempengaruhinya sehingga Pak Gofur bisa seperti ini. Iya itu, Pak. Kadang saya juga nggak kuat, Pak. Warung kami bangkrut. Belum lagi keluarga kami diserang banyak berbagai penyakit. Kata Mbak Dukun, keluarga kami disantet. Astagfirullahaladzim. Bu, perut Bapak sakit. Mas, perut Mas sakit lagi ya? Tolong ambilin keris dari Mbak Dukun sama botol airnya, Bu. Cuma itu ya bisa. Enggak, Mas. sembuhin, Mbak. Mas, istighfar, Mas. Pak Ustadz kan udah ngingetin kita harus yakin sama Allah. Allah pasti akan nolong kita, Mas. Kita itu udah bayar mahal, Bu, sama Mbak Dukun. Kalau nggak dipakai, kita rugi puluhan juta, Bu. Lagian juga dulu Bapak sering ke masjid, tapi tetap aja kena santet kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma balik. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Mas sadar, Mas. Kok aku jadi merinding gini sih? Kamu mau makan? Mau minum ya? Atau mau nasi? Iya. Ya udah, kalau kamu nggak mau apa-apa, kamu jangan di sini, jangan ganggu aku dan anak-anakku. Pergi kamu dari sini. Gofur! Keluar! Gofur! Keluar! Hei, Gofur! Keluar lo! Mas, jangan keluar, Bu. Di luar ada debt kolektor. Bapak belum punya uang. Om nyari siapa? Ini, Dek. Adek, coba panggil bapaknya. Bapak? Yang kerasan sih. Aduh sakit Om. Om siapa sih? Panggil keras. Bapak! Mas, Danu di depan, Mas. Gimana sama Danu? Ayo panggil lagi. Bapak! Udah, Bu. Jangan, Bu. Di sini aja ya. Bapak nggak ada uangnya, Bu. Mas, yang kamu pikirin itu cuma uang. Kamu nggak mikirin keselamatan anak kita, Danu. Kamu udah diculik, disakiti sama pergi gimana, Mas? Mas, kita yakin, Mas. Allah pasti menolong kita. Ibu udah bertobat dan meminta pertolongan sama Allah. Ibu berharap juga seperti itu.